tangannya hilang karena petasan. Kena kembang api. Kebakar tangannya. Ntar jangan kebakar udah nangis, temennya cuma bilang apa? Abis main petasan gitu doang. Iya, orang kampung begitu kan nggak ada hiburan di rumah, dia nggak bisa main game apa. Kalau dia nyari hiburan, mending dia nyanyi-nyanyi sendiri. Ketahuan hiburan, nggak stres, nggak kemarin Empo Halim yang umurnya udah 80 tahun, masang petasan, kaget muda lagi. Tuh. Gigi lu muda. Iya, bener. Ada manfaatnya juga petasan buat bangunin sahur. Itu tadi ada nenek-nenek yang pingsan lagi kusuk-kusuknya sholat. Ini kan waktunya bulan Ramadan. Harusnya tuh mereka sholat, bukannya main petasan sembarangan. Siapa sih yang main petasan? Siapa yang jualan? Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Oh, no, dekat masjid. Dekat masjid? Ada apa di masjid? Itu orang lagi sholat, lagi pada sholat sampai nenek-nenek pingsan gara-gara petasan bunyi. Oh, mungkin besan datang. Besan datang. Ini di masjid, Matsol. Kita kan punya masjid sendiri, nggak gabung sama yang lain. Kali aja sebelahnya itu rumah orang Betawi. Datang deh tuh besan, bingung pak, bingung pak. Gitu. Tuh besan nggak tahu kerjaannya, nggak tahu aturannya. Buka puasa langsung maghrib, nggak lama isya, nggak tahu aturan dia. Dia tahu besan tugasnya main rawana sama bawa wajik. Nggak bisa, pokoknya ini pasti ada yang bawa petasan. Aku mau tahu siapa yang bawa petasan, itu harus diperiksa. Nggak ada gimana sih, kan udah dikasih tahu sama pemerintah aja nggak boleh jualan petasan. Udah dirazia di mana-mana, masih aja pada jualan petasan, masih aja pada main petasan. Waduh. Nggak menghargai banget sih. Jangan mundar-mandir entah orang gila Mbak Seli. Aduh, ada trauma Jumatan gitu. Biasa aja ngomongnya ah. Pokoknya sekarang saya minta diperiksain tas satu-satu siapa yang bawa petasan. Itu udah tugasnya security. Bukan Matsol. Matsol tugasnya ngaduk kopi, ngaduk teh, minum. Matsol bantuin. Iya deh. Apaan sih? Periksa. Banget. Periksa. Apaan sih? Tadi ada petasan. Iya, kenapa? Gue takutnya Mas Hari bawa sembarangan. petasan. Ih, gua habis dari liputan. Kali aja ada orang iseng masukin. Siapa tahu kamu bawa petasan, terus kamu bunyiin. Bunyiin? Wah, petasan saya nggak bunyi. Ah, kata siapa? Mana bunyi? Kesiram air. Hah? Kesiram air. Bunyi juga, pes. Apa sih, Sol? Diam sama periksa. Iya dong, Mas Hari nih ya. Kita tadi lagi pada sholat, habis buka kan. Terus? Lagi pada sholat, tiba-tiba bunyi petasan. Kaget sampai ada nenek-nenek pingsan. Ya, paling Kan orang kampung sebelah. Orang kampung sebelah gimana? Masjid kita kan sendiri, nggak gabung sama yang lain. Itu berarti pasti ada orang dalam. Emang nggak gabung, cuman kan dia lagi main. Kurang kerjaan banget sih. Ya namanya. Percuma puasa dari pagi sampai sore. Ternyata setelah buka di apa? Ini nggak ada petasan, ada petani di dalam. Makanya. Nggak ada, bersih. Nggak ada. Lolos berarti. Orang tuh puasa udah dikasih tahu ya, kita beribadah yang bener. Tuh. Udah mah puasa nahan lapar sama aus, malamnya cuma dibikin begitu doang kan? Puasa yang benar. Pahalanya batal. Batal, Iya. Kalau batal wudhu lagi. Nah, itu Iya. dia. Pahalanya yang batal. Oh, pahalanya. Iya, Makanya. kalau anak-anak ya wajar lah, Mbak. Kenapa? Orang main cuman lempar dar, udah Itu selesai. dia, kalau mau tuh petasan dipegang pakai tangannya dia. Ya emang dipegang awalnya. Awalnya apa? Sekarang gini ya, anak-anak itu pegang, dia lempar. Iya. Dia nggak peduli. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita main jalan-jalan aja. Mbak Seli kan Iya, sering makanya tuh, hati-hati. bawa mobil ya. Bawa mobil, masukin kan. Cas. Nggak bunyi petasannya. Kenapa? Malah takut. Wah, nggak jadi ah, cewek cakep. gitu. Ya tenangannya Mbak Seli. Pokoknya ntar semua yang datang di sini, tasnya Matsol periksain. Iya, karena jangan sampai ada, biasanya kan suka iseng. Yang dilarang itu biasanya ya tipe orang kita, begitu dilarang justru makin nafsu pengen memiliki. Dilarang? Dilarang justru gitu, karena prinsipnya tuh katanya Apa? larangan dibuat untuk dilanggar. Iya, ya kan? Kata siapa? Kata siapa yang benar dipatuhi. Iya, kalau nggak ada yang melanggar, buat apa dibikin peraturan? Langgar itu zaman dulu, sekarang masjid di sono. Langgar itu nggak ada mic-nya. Musola. Iya. Yang ngomongin langgar ah. Itu di tempat gue tuh masih ada. Masih ada kan? Iya. Sekarang langgar tempat orang beribadah, bukan dipatuhi. Nah, iya. Iya. Nih, dengerin nih toa langgar nih. Udah deh, pokoknya kalian tuh ya ampun, kan kesian kalau kayak Iya. nenek-nenek gitu gimana. Lagi pula ya anak-anak itu sekarang gini, harusnya orang tua tuh ngasih tahu anaknya. Itu bahaya loh, buktinya kan banyak juga yang kecelakaan-kecelakaan tiba-tiba tangannya hilang karena petasan. Kena kembang api. Kebakar tangannya. Ntar jangan kebakar udah nangis, temennya cuma bilang apa? Abis main petasan gitu doang. Iya, orang kampung begitu kan nggak ada hiburan di rumah, dia nggak bisa main game apa. Kalau dia nyari hiburan, mending dia nyanyi-nyanyi sendiri. Ketahuan hiburan, nggak stres, nggak kemarin orang. Empo Halim yang umurnya udah 80 tahun, masang petasan, kaget muda lagi. Tuh.
Gigi lu udah. Iya, bener. Ada manfaatnya juga petasan buat bangunin sahur. Bangun sahur. Dah. Biar, oh iya imsak. Gitu. Nggak ada, Matsol. Mana ada sih bangunin sahur pakai petasan? Udah deh, pokoknya itu tuh kalau orang bilang lebih banyak apanya? Apa? Lebih banyak jeleknya dibanding bagusnya. Ah, kata siapa? Jelek kan juga dia nih. Nggak usah digomongin kalau itu. Matsol, Hah? nggak usah begaya deh kalau dikasih tahu. Heran deh. Galak banget sih. Heran deh, Gara-gara petasan doang. Itu dia Mbak Sari tuh orangnya gimana ya? Yang muda, yang tua juga kalau memasang petasan tuh nggak lihat-lihat orang. Musuhnya kan ngelihat. Di saat begitu pas dia lagi lihat ada orang, pasang gitu. Ya, malah kena dong kalau begitu. Hah? Iya, namanya kan ini musiman. Wah, benar lu. Apa? Gue ngobrol tuh sama orang maintenance. Wih, gila maintenance. Ma- Ngobrol apa? Gue ngobrol tuh sama orang maintenance. Mana? Ini yang mana? berdua. Ini Ya, berdua. Ngobrol apaan? Katanya Mbak Seli marah-marah mulutnya sampai pindah. Wah gila lu. Mbak Seli kalau mulutnya sampai pindah nggak di sini, dia ngomongnya gimana? Misalnya di sini, mau lo diajak ngobrol. Mas Ari. Nggak enak. Mbak dilihatnya. Seli mulutnya Tadi pindah. Iya. sebelum kemari belum. Makanya, keluar tuh. aneh bilangin nih, kan kata Mas Ragil, Mbak Seli mulutnya pindah. Iya. Udah izin RT belum? Pindah aja. Nah, tuh dia. Dia nggak perlu izin. Nggak usah. Kan dia nggak punya lemari sama kulkas. Oh iya. Kali. Kenapa tuh Mbak Seli sampai marah-marah gitu? Masya Allah. Nah. Lo jahil. Aneh nggak pernah jahil. Aneh Ari, cuma stres. Ri, nggak boleh Kenapa gitu. Mbak Seli marah-marah begitu? Tadi Mbak Seli Gara-gara- tadi marah-marah gara-gara petasan. Iya, Petasan katanya. ada di mana-mana. Lo wajar kan? Iya, Harusnya Mbak Seli di bulan Ramadan ini lebih bisa menahan diri. Ini maaf nih ya, kata Ustadz yang pernah gua kagumi dan sekarang sudah tiada. Udah meninggal dong Ustadz. Ya iya. Kuburan di mana sekarang? Ada dekat Makanya rumahnya. mayat lo. Iya, Itu samping kenapa? masjid. Bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir datang jeder. Apaan sih? Ini Ustadz. Tahu. Oh iya, Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Gitu. warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Tatat aja emang Ustadz Tati Iya. apa? Ya, ayo Us. Pada saat engkau menjalankan ibadah puasa, hendaklah menahan diri dari segala macam emosi, hilaf mata, hidung, Ya. yang ngaus. Saya ambil beseknya dulu ya. Jadi nahan diri, jangan sampai lapar aus doang. Iya, benar. Mbak Seli Iya. kalau urusannya petasan ya nggak usah diperpanjang Ini kan itu. musiman Terlalu juga. hiperbola sih Bukan Mbak masalah Seli. gitu, Mas Agil, takutnya begitu pas ada orang masuk kemari nih, tiba-tiba ada petasan di sini, meledak semuanya. Bahkan tadi, Sol, pokoknya karyawan sini yang bawa tas periksain. Mati gue. Takutnya petasan. Lu kenapa kok takut lo? Gue bukan masalah petasan yang diperiksa. Apanya? Tas gue nya yang gue nggak enak diperiksa. Emang ada apaan? Ya. Periksa perutnya. Dia nggak bawa tas. Maaf. Oh, Periksa perutnya, dia nggak bawa tas. Enggak, bawa saya sebentar. Saya ambil, ya ampun. Males Mas banget. Agil aja, mulutnya ini udah bau petasan teko tuh. Gede banget. Sedeko. Buat tasnya ini. Periksa. Aku malu. Lu tas lu bagus Gil, beli di mana Gil? Nggak beli sih, di terminal aja. Oh, ini petasan apaan nih panjang nih? Itu bukan petasan. Apaan? Eyeliner. Oh, eyeliner. Mas Ragil pasti simpannya di perut. Masalahnya Mas Di Ragil perut itu cuma tuh ada gelandangan mengganggu. 4. Oh, Puas. pantes makannya banyak. Dia nggak ada. Enggak Aman, lah, aman. Mbak Seli. Namanya begitu udah wajar lah, itu kan permainan anak kecil Mbak Seli. Mas Hiburan Ragil itu anak kan kecil. juga berbahaya. Buktinya banyak banget kejadian kebakaran karena petasan. Ah, Kebakaran. enggak, saya belum pernah Tangannya kena. Kalau tangannya kena, itu kan imbas daripada perbuatan dia, nggak jadi masalah. Tapi kan itu berbahaya. Kenapa nggak di... Maaf, security, Pak Tohat telepon. Kenapa? Halo Pak. Uduh, Banyak karyawan yang masuk. Innalillahi Mesti wa diperiksa. inna ilaihi raji'un. Kalau dia bawa petasan. Iya, Iya Pak, ya. banyak yang masuk Iya Pak, ya. Siap. Di bawah banyak karyawan, pakai tas. Takutnya bawa petasan. Iya benar. Meledak di sini. Benar. Mati. Iya benar. Itu bom. Iya. Mbak Seli, jadi kondisi masyarakat dengan pejabat itu jelas berbeda Mbak Seli. Kalau masyarakat bawah bermain petasan masih wajar, Masih dalam wajar. taraf yang wajar. Lagi Beda juga kan, kalau ya. petasan anak buah Nurdin M Top. Itu bukan petasan. Bom, Mas. Bom Tapi itu. kondisinya awalnya petasan, lama-lama jadi bom.
Nah, yang kalau petasan dong mah wajar Kalau- lah. Sama anak Kalau- kecil ya kalau dibiasain dari yang apa tuh yang kecil tuh yang cabai yang dilempar. Cabai gitu rawit, kan. cabai rawit. Dilempar. Lama-lama jadi gede, jadi yang pakai kaleng susu tuh. Petasan teko namanya. Ah. Kenapa saya tahu? Itu kan bahaya. Suka main ya? Saya dagang di bawah. Oh, Pak polisi. Mati. Kenapa? Ari apaan sih dia? Bercanda lu. Wih. Katanya nggak apa-apa. Katanya itu mainan anak kecil. Katanya nggak apa-apa. belum yang kayak punya si Nurdin. Ini baru segini aja lu udah. Bercanda lu kayak pembantu. Kayak pembantu bercanda lu. Takut. Enggak, Ria. Iya. Enggak, Ayo, karena kan maksudnya. aku deg-degan kalau misalnya jalan tiba-tiba lihat-lihat dulu. Begitu ada anak kecil, aduh dia lempar kemana tuh petasan ya? Deket kita apa enggak? Kan Parno, Mas Ragil. Oh, Parno. Itu ketua RT mana itu? Ini ngomongin petasan. Ya Allah, ya Allah. Enggak, maksudnya Mbak Seli, kalau petasan masih dalam taraf yang wajar, tidak maksudnya Paling kaget. cuman bunyinya doang Iya. yang bikin kaget. Itu masih hiburan biasa. Kalau nih kenapa saya pakai begini? Barusan saya habis diundang buka puasa bersama. Waduh, Buat diundang cuci sama piringnya, siapa? buat cuci piring, nggak ada yang cuci piring. Maaf, pejabat. Dari yang saya hadiri itu di situ ada sekitar 165 pejabat. Dan di situ saya tidak tahu mana pejabat, mana pejahat. Beda. Sama. Sama semua. Soalnya pakai Beda, seragam. Pakai seragam. Iya. Pada pakai peci, pada pakai sarung. Pakai baju koko. Kok tumben? Oh, liputan. Itu bukan diundang karena memang liputan. Oh, diundang resmi, diundang nih ada undangannya. Iya. Oh, lu udah ada apaan lo? Dikasih amplop ya? Maaf, saya bukan wartawan. Wah, itu produk itu ya. Saya bukan wartawan amplop. Jadi pada saat saya ingin meliput sesuatu kegiatan pejabat, saya tidak pernah menerima yang namanya amplop dari pejabat manapun. Amplopnya saya balikin ya. Duitnya? Ya nggak tahu, kameramen kali yang bawa. Ah, gua kameramen salahin. Itu. Oh, jadi lu diundang Terus, tadi? Ada ngerugiinnya artis, apa? ada artisnya. Terus ngerugiinnya apa? Mau tuh pejabat ngundang artis dalam negeri, luar negeri, dia mau makan orang kayak di situ, ngerugiinnya kamu apa? Kan Ya- bukan kamu yang disuruh bayar. Bukan, maksudnya di sini saya menekankan bahwa masing-masing strata ekonomi punya kegiatan masing-masing untuk Iya. menghibur diri. Tuh. Ramadan, ngisi Ramadan. Ih, tahu gak sih? Enggak. Aduh, pada kemana ya? Dalam arti gini loh, Ramadan tuh disuruh apa sih? Disuruh prihatin sama Nabi, biar tahu gimana rasanya lapar, biar tahu gimana rasanya haus, biar tahu gimana rasanya orang susah. Bukannya begitu buka puasa ya, makannya berlebih. Jadi kayak bayar utang yang tadi siang nggak makan, yang biasanya makan sama telur tiba-tiba harus makan dengan ayam. Bukan itu yang dimaksudkan oleh agama. Terima kasih Ibu RT 07. Dilanjutkan oleh pidato Bapak penjaga kebersihan. Wow, penjaga kebersihan pidato. Salah gitu loh, kenapa sih? Bukan, mereka tuh hanya membuat hati senang tanpa ada konotasi untuk mengganggu orang. Mengganggu atau Intinya mencelakai. seperti mencelakai orang. Enggak ada, intinya sama sekali tidak ada. Mungkin kalau ada yang terganggu itu ada imbas. Wah. Imbas ya, ingat. Gue Imbas. jangan sampai salah ngomong nih. Imbas, kan gue bilang. Ada M-nya ya? Ada M-nya, Kalau imbas. nggak ada M-nya jadi Nggak malas gue ngobrol itu ya, oke?